Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan memasuki acara mengenang anggota jemaat kita yang telah dahulu mendahului kita kembali ke rumah Bapa di surga dalam 1 tahun gerejawi HKBP dari tanggal 26 November 2023 sampai pada tanggal 24 November 2024. Marilah kita bernyanyi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan memperingati teman-teman seiman kita yang telah lebih dahulu meninggalkan dunia ini selama 1 tahun gerejawi. Adapun acara ini bukanlah untuk mengingat-ingat kesedihan yang lalu, namun acara ini mengingatkan kita bahwa kita pun kelak seperti mereka yang sudah meninggalkan dunia ini. Kita mengimani bahwa kematian bukanlah akhir dari perjalanan kita, tapi kematian adalah pintu untuk memasuki kehidupan yang baru bersama Tuhan. Seperti yang disaksikan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang mengatakan, Tuhan sendiri akan turun dari singgasananya bersama para malaikat pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan dibuang. Marilah kita bernyanyi. Berikut nama-nama anggota jemaat HKBP Tangerang Kota yang telah mendahului kita dalam 1 tahun gerejawi. Pertama,
Amang Thomas Hartono Panjaitan dari WIK 32, meninggal tanggal 29 November 2023, tutup umur 41 tahun. Yang kedua, Inang Mei Jerni Maulai, WIK 20, meninggal tanggal 19 Januari 2024, tutup umur 48 tahun. Yang ketiga, Amang Nasib Marudut Pardede dari WIK 24, meninggal tanggal 27 Januari 2024, tutup umur 51 tahun. Yang keempat, Amang Insinyur Juangga R. Simanjuntak dari WIK 35, meninggal tanggal 6 Maret 2024, tutup umur 78 tahun. Yang kelima, Amang Hulman Panjaitan dari WIK 8, meninggal tanggal 21 Mei 2024, tutup umur 49 tahun. Yang keenam, Amang Bonar Heri Tampubolon dari WIK 21, meninggal tanggal 26 Mei 2024, tutup umur 71 tahun. Yang ketujuh, Amang Sintua Jackson Tambunan dari WIK 4, meninggal tanggal 28 Mei 2024 dari WIK, tutup umur 53 tahun. 8, Inang Reli Helderia Manalu dari WIK 2, meninggal tanggal 11 Juli 2024, tutup umur 69 tahun. Yang kesembilan, Inang Nyonya Munte Berliana Burusimamora dari WIK 2, meninggal tanggal 2 Agustus 2024, tutup umur 74 tahun. Yang ke-10, Amang Ebin Rudianto Silaban dari WIK 21, meninggal tanggal 26 Agustus 2024, tutup umur 43 tahun. 11, Amang Hendro Panggabean SE dari WIK 13, meninggal tanggal 31 Agustus 2024, tutup umur 39 tahun. 12, Inang Nyonya Simamora Marlita Laurentina dari WIK 24, meninggal tanggal 11 September 2024, usia tutup umur 45 tahun. 13, Amang Sintua Victor Sorimonang Situmorang dari WIK 31, meninggal tanggal 20 Oktober 2024, tutup umur 70 tahun. 14, Inang Mesta Sitorus dari WIK 6, meninggal tanggal 21 Oktober 2024, tutup umur 70 tahun. 15, Inang Nyonya Tampubolon Tinurmina Silaban dari WIK 21, meninggal tanggal 30 Oktober 2024, tutup umur 72 tahun. 16, Yosep MH Simaremare dari WIK 22, tanggal meninggal 16 November 2024, tutup umur 23 tahun. Dalam 1 tahun ini, AMA 19 orang meninggal, AMA 9 orang meninggal, INA 6 orang meninggal, dan Naposo 1 orang meninggal, total semuanya 16 orang. Mereka telah beristirahat dalam damai bersama Sang Penciptanya dan tidak lagi dibebani dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya di dunia ini. Walaupun setiap orang akan meninggal, seperti teman-teman kita yang sudah meninggalkan dunia ini, namun Allah selalu menyertai dan mengasihi kita. Karena Kristus adalah Tuhan
bagi orang yang hidup dan orang yang mati. Dalam Wahyu 20 ayat 12 dituliskan, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kita percaya bahwa kelak Tuhan memanggil kita agar berjumpa bersama-sama dengan seluruh orang percaya. Oleh karena itu, marilah kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi. Terpujilah Tuhan, sebab Dia telah menyediakan bagi kita tempat yang damai, yang lebih baik dan lebih indah dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, tempat yang kekal selama-lamanya. Amin. Silakan. Jemaat yang terkasih, kita akan memberikan persembahan 1A, 1B, dan pelean 2. Mari kita memberikan persembahan diiringi nyanyian dari 240 buku ND HKBP. Beriman, pergi
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, di saat ini di akhir tahun gerejawi, di peringatan akan hari orang yang meninggal, di mana kita juga diajak untuk merenung dan mempersiapkan diri kita untuk hari kematian kita masing-masing yang akan terjadi dalam kehidupan kita nanti kelak. Jemaat terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Daniel pasal yang ke-7. Kita akan membaca dari ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari nyala api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali, beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari semenjak kita mendengarkan votum, kita telah diarahkan bahwa kehidupan tidak ada yang abadi yang akan dijalani oleh ciptaan selama kita berada di bumi ciptaan Tuhan ini. Begitu juga kita diingatkan melalui nyanyian dari kedua pengumuman Ina ini bahwa kehidupan di dunia ini selalu berubah. Tidak ada yang tetap. Dan ketika tiba hari Tuhan, kita tidak akan membawa apapun. Bahwa yang kekal hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang memiliki kita. Dialah Allah yang kekal. Oleh karena itu, Yesuslah yang akan kita pegang sampai selama-lamanya. Demikian makna dari nyanyian yang dinyanyikan oleh Ina Deborah. Dari Ina Maria, kita diingatkan bahwa kehidupan kita bukanlah tentang di dunia ini saja, tetapi kita merindukan ada satu tempat yang akan menjadi tempat untuk kita bersama-sama, tempat yang kita tuju, tempat
yang kita rindukan, yaitu Yerusalem. Yerusalem baru, tempat yang penuh dengan kemuliaan dan kedamaian, serta sukacita dari Tuhan. Itulah nyanyian yang dikumandangkan oleh Ina Maria. Jemaat yang terkasih, tidak ada yang kekal di dunia ini, tidak ada satu kekuasaan di dunia ini yang kekal, tidak ada. Karena manusia notabene-nya hakikatnya adalah ciptaan yang fana. Ini pun yang dikumandangkan, yang disuarakan dari penglihatan Daniel di pemerintahan Raja Belsazar. Tuhan memberikan penglihatan pada Daniel yang terpanggil, yang terpilih untuk berada di lingkungan kerajaan Babilonia, di mana bangsa Israel pada saat itu berada di dalam penjajahan oleh bangsa Babel. Tuhan memakai Daniel untuk menjadi panjangan tangan Tuhan, menyatakan bahwa akan ada perubahan yang akan dialami oleh bangsa Israel pada akhirnya. Tidak ada yang abadi. Ketika kita diperhadapkan dengan bahasa-bahasa simbolik di dalam kitab Daniel ini, Amang Inang cuma menyatakan bahwa akan ada pengharapan di masa yang akan datang. Bahwa seorang yang lanjut usianya itu menyatakan Allah yang kekal, pencipta langit dan bumi ini. Ketika dikatakan bahwa akan ada anak manusia yang diberikan kekuasaan seperti kekuasaan yang dimiliki sang lanjut usia, itu mau menyatakan dan itu menubuatkan kepada seorang yang bernama Yesus Kristus sebagai Mesias. Dan ketika kita diperhadapkan dengan bahasa simbolik tanduk yang berkata, tanduk yang berasal dari binatang, itu menyatakan bahwa orang-orang atau bangsa-bangsa yang anti Kristus atau bangsa-bangsa yang menjajah umat pilihan Allah, yaitu umat Israel. Jadi kalau dikatakan ada 4 binatang, itu mau menyatakan ada 4 bangsa, 4 raja yang dengan kekuasaannya dan anarkisnya menindas umat Tuhan. Daniel mengambil simbolik mereka adalah sebagai binatang. Bangsa apa saja itu? Itu termasuk kepada bangsa Babel, bangsa Persia, bangsa Yunani, dan juga bangsa Romawi. Dengan bahasa-bahasa simbolik yang menyeramkan, itu mau mengatakan bahwa bangsa-bangsa yang menyeramkan, yang ganas sekalipun, yang anarkis sekalipun, mereka pun akan ada saatnya berhenti untuk menindas. Mereka pun akan ada saatnya berhenti dan mereka menjadi orang yang sangat tertindas. Dan yang mampu menindas mereka hanyalah sang lanjut usianya atau disebut sebagai Allah pencipta. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai umat Tuhan, dengan segala binatang-binatang yang mungkin ada di sekitar kita, mengelilingi kita, binatang-binatang yang mencoba untuk menindas kita secara iman ataupun secara kemanusiaan kita, baik itu sebagai orang yang terlihat atau sesuatu yang tidak terlihat. Jemaat yang terkasih,
Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka pun punya waktunya. Mereka tidak akan selamanya menggerogoti kita dan tidak akan selamanya menindas kita. Yang kekal adalah firman Tuhan. Yang kekal adalah Yesus itu sendiri. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu yang membuat kita lemah, yang membuat kita tergoncang imannya, baik itu orang-orang ataupun kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan kita amang-inang, marilah kita memohon hikmat dan penyertaan dari Tuhan supaya kita dilindungi, supaya kita disertai dan kita dimampukan untuk melawan mereka. Dan marilah kita senantiasa semakin meningkatkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus, karena kepadanya lah kekuasaan yang kekal diberikan. Kita sudah diperhadapkan bahwa dosa, bahwa maut sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus di bawah kaki salib. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memegang Yesus di dalam kehidupan kita amang-inang. Apapun yang terjadi, jangan sampai kita tinggalkan Yesus. Apapun yang terjadi, kita tetaplah beriman kepada Yesus. Jangan gantikan Yesus dengan segala kenikmatan keduniawian di dunia ini. Terakhir amang-inang, marilah kita juga mengalami pertobatan setiap harinya, setiap saatnya. Dengan pertobatan, maka kita dimampukan untuk menyerahkan diri dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa suatu saat nanti amang-inang kita akan diperhadapkan dengan tanggung jawab. Kita akan diperhadapkan dengan pengadilan Allah, di mana kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita masing-masing. Pribadi lepas, pribadi di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, amang-inang, waspadalah dan lakukanlah segala sesuatu yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami boleh tiba di penghujung tahun gerejawi di hari ini Tuhan. Kami mengaku bahwa kami adalah umat-Mu yang lemah. Kami mengaku bahwa kami adalah umat-Mu yang senantiasa jatuh ke dalam pencobaan. Dan kami juga mengaku Tuhan bahwa kami adalah umat-Mu yang takut akan hari kematian. Namun melalui kebenaran firman-Mu hari ini ya Tuhan, bahwa kami harus senantiasa berpengharapan kepadamu, bahwa kami harus senantiasa menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Engkau mengingatkan kami juga ya Tuhan bahwa kami harus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya ketika tiba hari-Mu, hari Tuhan bagi kami, bagi dunia ini, kami kedapatan dalam keadaan setia dan kami berada di dalam satu persekutuan di rumah-Mu, yaitu Yerusalem baru, kerajaan surga. Bapa, di dalam kerajaan surga kami pada saat ini Tuhan berdoa memohon kepadamu khususnya untuk 16 keluarga yang ditinggalkan oleh keluarga mereka. Bapa di dalam kerajaan surga. Meskipun ada 1 tahun berlalu, tapi
tapi juga ada yang baru beberapa bulan tinggalkan oleh keluarga mereka. Tuhan, mereka tetap berada dalam keadaan duka cita. Kami mohon Engkau memberkati 16 keluarga tersebut ya Tuhan. Berikan kekuatan, penghiburan, Engkau yang menjagai anak cucu, keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Kau berikan Tuhan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka pergumulkan dan beritakan kepadamu ya Tuhan. Pada kesempatan ini juga ya Bapak, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Yang berdoa untuk Amang Mangahap Lehon Sihombing, Amang Timbul Sinaga, Amang Mangapul Sitorus, Regina Christine Simorangkir, Amang Nixon Pakpahan, Inang Siahaan Boru Simorangkir, Arumi Simangunsong, Givan Siregar, Maria Regina Siregar, Donna Olivia Siahaan, Jonathan Togi Lumbantoruan, Jihan Basaria Lumbantoruan, Paskah Angel Sitanggang, Inang Nurhayati Manulang, dan juga Amang Krisdiam Ta Purba. Kami mohon Tuhan berikan mereka kekuatan, biarlah iman yang mereka miliki itulah menjadi senjata mereka, menjadi obat mereka, sehingga mereka boleh merasakan dan juga mengalami pemulihan kesembuhan dari-Mu ya Tuhan. Berkatilah Tuhan makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi. Perpanjangan tangan-Mu lah ya Tuhan untuk menyatakan kesembuhan dalam tubuh mereka. Untuk keluarga mereka yang mendampingi mereka, yang merawat mereka, ataupun tim medis, dokter, perawat yang juga memeriksa mereka, Tuhan juga yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan, berikan kesabaran kepada mereka ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam pergumulan mereka masing-masing, yang merindukan keturunan, kiranya Tuhan yang memberikannya, karena Engkau adalah sumber dari kehidupan ya Tuhan. Yang merindukan pasangan hidup untuk anak-anak mereka atau untuk diri mereka sendiri ya Bapa, kiranya juga Tuhan yang memberikannya, yang mempertemukan, karena Engkau adalah Tuhan yang merancangkan kehidupan pribadi lepas pribadi. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan di dalam pekerjaan mereka masing-masing, dalam usaha yang mereka geluti, Tuhan kiranya ikut campur tangan. Berikan hikmat, berikan kesabaran dan roh kerajinan, berikan kerja keras dan semangat di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Sehingga dengan itu semua Tuhan, ditambah dengan iman dan pengharapan mereka, mereka bersuka cita untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing ya Bapa. Yang berdoa juga Tuhan untuk anak-anak Tuhan di dalam menempuh pendidikan. Pendidikan yang mereka geluti, pendidikan yang mereka jajaki ya Bapa. Biarlah itu menjadi saluran perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan suatu masa depan yang penuh harapan ya Bapa. Oleh karena itu berkatilah setiap ilmu pengetahuan yang mereka serap, ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan, sehingga mereka dapat terapkan untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang atau di dalam kehidupan mereka saat ini. Jadikanlah Tuhan anak-anak Tuhan, anak-anak dari jemaat Tuhan jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang membanggakan orang tuanya, anak-anak yang mengharumkan nama bangsa, dan juga menjadi anak-anak yang berkenan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, yang membawa damai sejahtera, menciptakan suasana yang sukacita dimanapun mereka berada. Bapa di dalam kerajaan surga, jika ada jemaat Tuhan yang belum
memiliki pekerjaan atau yang sedang berusaha untuk menjajaki, memulai suatu usaha, Tuhan juga yang memberkati. Tuhan berikan kesabaran, berikan roh kerajinan, semangat bagi mereka, hingga mereka dapat pekerjaan, dan itu semua Tuhan mereka pakai untuk memenuhi kehidupan mereka. Berkati juga setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan panggil, Tuhan pilih, Tuhan tetapkan untuk melayani di gerejamu AKBP Tangerang Kota ini ya Bapak. Bapak, di dalam kerajaan surga untuk setiap jemaatmu yang boleh beribadah di gerejamu ini atau yang mengikuti di live streaming Tuhan di tempat mereka masing-masing, Tuhan kiranya berkenan memberkati dan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini menjadi momen bagi kami supaya kami lebih bersungguh-sungguh lagi untuk memuji membesarkan nama-Mu, dan juga kami waspada, berhati-hati melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mengucap syukur. Sambil memberikan persembahan, kita akan memberikan persembahan di amplop, di mana kita akan menjamu peserta Sinode Gudang HKBP.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkaulah yang memegang kunci pintu surga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di surga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkanlah dari hati kami yang bimbang dan ragu agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan, dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata semakin kabur, bukalah mata hati kami agar dengan jelas melihat jalan kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengucapkan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku." Terangilah senantiasa hati kami agar selalu siap dan waspada serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami menyapa jemaat Tuhan yang mengikuti melalui live streaming. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.